Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narisa Hussein dari Melbourne, Australia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli Surat Al-Qadr ayat 4. Pada malam itu turun malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sehingga pada malam Lailatul Qadar, di malam-malam menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan ini, selain malaikat pada turun ke bumi, juga ada roh yang turun. Siapakah roh yang dimaksud dalam surat Al-Qadr ayat 4 ini? Dalam buku tafsir Al-Quran di Medsos, saya sudah menjelaskan mengenai berbagai penafsiran para ulama tentang siapa roh yang dimaksud dalam surat Al-Qadr ayat 4 tadi. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Bani Adam alias manusia, berdasarkan surat An-Naba ayat 38, yaitu pada hari ketika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, yaitu di hari kiamat nanti. Jadi kaitan antara roh dalam surat Al-Qadr ayat 4 dengan surat An-Naba ayat 38 dicoba dihubungkan oleh tafsir Ibnu Katsir. Tentu saja agak problematis karena ruh pada kedua ayat itu berbeda konteksnya. Satu ketika kiamat dan satu lagi ketika Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita rujuk kepada tafsir Ar-Razi? Tafsir Ar-Razi menyebutkan paling tidak ada 8 pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa roh di sini maksudnya adalah malaikat yang paling azim, paling besar, paling agung. Pendapat kedua, ini malaikat jenis khusus yang turun di malam Lailatul Qadar berupa roh yang tidak dilihat oleh malaikat lainnya kecuali pada Lailatul Qadar. Yang ketiga, makhluk yang makanan dan berpakaian, tapi dia bukan malaikat dan juga bukan manusia. Kerjanya hanya berkhidmat kepada para ahli surga. Ini dimaksud dengan ruh di malam Lailatul Qadar menurut pendapat ketiga. Pendapat keempat, ruh di sini maksudnya Nabi Isa. Yang kelima, yang dimaksud ruh ini adalah Al-Qur'an. Keenam, ruh di sini maksudnya adalah rahmat dengan merujuk pada Quran surat Yusuf ayat 87. Nah, yang ketujuh, pendapat ketujuh, ruh ini maknanya adalah malaikat yang paling mulia, tapi tidak disebut namanya siapa. Yang kedelapan, ini adalah malaikat mulia yang tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Setelah menyebutkan kedelapan pendapat ini, tafsir Ar-Razi menyatakan pendapatnya sendiri bahwa yang lebih sahih, lebih tepat, ruh di sini adalah maksudnya Jibril alaihissalam. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Beliau menyebutkan 5 pendapat. Yang pertama yaitu Jibril alaihissalam. Ini dimaksud dengan ruh yang turun di malam Lailatul Qadar. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Sa'id bin Jubair. Sementara pendapat kedua yang dimaksud dengan ruh itu adalah malaikat penjaga. Pendapat ketiga ini adalah malaikat yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah. Ini pendapatnya ulama besar Muqatil. Yang keempat, yang dimaksud ini adalah pasukan Allah, tapi dia bukan dari golongan malaikat. Yang berpendapat seperti ini adalah Mujahid dan Ibnu Abbas. Dan yang kemudian kelima, maksudnya di sini adalah rahmat, ruh di sini. Karena tidak disebutkan khusus dalam Al-Quran, maka dicoba dikaitkan kata ruh di sini dengan surat An-Nahl ayat 2. Nah, berbeda dengan Imam Ar-Razi yang setelah menyampaikan pendapat-pendapat itu kemudian menyatakan pendapatnya sendiri, Imam Al-Mawardi tidak memilih 1 dari 5 pendapat yang beliau kutip. Jadi diserahkan pada kita untuk memilihnya. Bagaimana kalau kita kemudian merujuk kepada tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam tafsir ini, Syekh Wahbah langsung saja menyebutkan bahwa waruh wa Jibril alaihissalam. Jadi ar-ruh yang dimaksud sini adalah Jibril alaihissalam. Kenapa kemudian tidak disebutkan langsung saja Jibril gitu? Kenapa disebut tanazzalul malaikatu warruh, kan turun malaikat dan ruh. Padahal kalau ini memang Jibril ruh di sini, bukankah Jibril juga termasuk malaikat? Nah, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini di
disebut ruh ini karena untuk menambah kemuliaan dan menambahkan kekhususan dari malaikat Jibril dibanding dari malaikat-malaikat yang lainnya. Apapun pendapat yang kita pilih, kita meyakini bahwa pada malam Lailatul Qadar akan turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan, ya termasuk urusan-urusan kita ini. Karena itu marilah kita banyak-banyak berdoa dan menunggu kedatangan para malaikat dan ruh. Ahlan wa sahlan. Cahaya yang kita lihat pada malam itu hanyalah cahaya di bumi yang dipenuhi dengan malaikat dan ruh. Kita tidak akan melihat cahaya lainnya. Bumi akan penuh dengan cahaya pada malam itu. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sertakan nama saya dan keluarga serta jamaah dalam doa-doa Anda sekalian di malam-malam terakhir menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Kita saling mendoakan, dan jangan lupa penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai Al-Quran ada di dalam buku saya Tafsir Al-Quran di Medsos yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.